Gabungan Kelompok Tani Gapoktan Abung Jaya telah melaksanakan kegiatan rapat musyawarah tahunan yang dirangkaikan dengan sosialisasi pembayaran penerimaan negara bukan pajak PNBP atas pemanfaatan kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial, bertempat di Register 45B Bukit Rigis, Wilayah Kerja KPH Liwa, Provinsi Lampung. Kegiatan dilaksanakan di GSG Puradireja, Pekon Purajaya, Jumat, tanggal 1 Agustus tahun 2025. Dalam sambutannya, Ketua Gapoktan Abung Jaya menyampaikan bahwa musyawarah ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya dan merumuskan rencana kerja tahun 2025. Kami juga mendukung penuh komitmen pemerintah dalam penerapan tata kelola perhutanan sosial yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam hal kewajiban pembayaran PNBP dan PSDH, ujarnya. Ia juga meminta kepada KPH Liwa dan penyuluh untuk membuat pembentukan tapal batas antar Gapoktan dan KTH, tutur Susilo. Mungkin dari saya, terutama kami ucapkan dari dinas terkait yang membimbing atau pembina Gapoktan Abung Jaya, Register 45B Bukit Rigis. Mungkin kami hanya memahami dan menerima apa yang menjadi arahan dari KPH. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada instansi terkait yang mengelola hutan. Yang jelas kami akan mengikuti apa sesuai dengan prosedur dan aturan. Saya sebagai ketua kelompok juga sama mungkin pemahaman sama penyuluh sama KTH, agar masyarakat memahami hal-hal yang menjadi hak dan tanggung jawab selama ini. Dan saya juga mengharap dukungan dari seluruh instansi, karena yang namanya Gapoktan ini tidak mungkin berdiri tanpa dasar swadaya, tanpa dasar musyawarah, tanpa dasar mufakat, apapun bentuknya. Hasil ini akan saya musyawarahkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat. Yang jelas saya akan menertibkan apa yang selama ini ada kekurangan, karena bukan dalam arti selama ini tidak ada kekurangan, cuman ada perlu hal-hal yang perlu kita benahi, terutama dalam pendataan kelompok. Dan saya mohon kepada instansi terkait juga nanti bimbingannya kepada Pak Penyuluh sama KRPH Kehutanan untuk penentuan tapal batas antara masing-masing kelompok anggota yang ada di Register 45B Bukit Rigis. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih sama pemerintah daerah. Sementara itu, dalam sesi sosialisasi, narasumber dari Dinas Kehutanan menyampaikan bahwa kewajiban pembayaran PNBP merupakan bagian dari upaya peningkatan kontribusi perhutanan sosial terhadap pendapatan negara, sekaligus mendorong pemanfaatan hutan secara legal, lestari, dan berkeadilan. Para peserta diberikan penjelasan mengenai dasar hukum, tata cara pembayaran, serta manfaat dari kepatuhan terhadap kewajiban PNBP. Kepala KPH Liwa menambahkan bahwa pihaknya terus mendampingi kelompok tani hutan dalam proses legalisasi, pendampingan usaha, serta pemenuhan kewajiban administratif dan fiskal. Kami berkomitmen untuk menjadikan perhutanan sosial sebagai solusi pengelolaan hutan yang inklusif dan berkelanjutan, tegasnya. Ya, hari ini kita melakukan sosialisasi pada kelompok Abung Jaya di Pekon Purajaya. Ya, intinya kita memberi pemahaman kepada kelompok tentang hak kewajiban dan larangan yang harus dilakukan oleh kelompok. Termasuk kami sampaikan juga kewajiban pembayaran PNBP yang harus dilakukan. Harapannya setelah kami lakukan sosialisasi, kelompok langsung menerapkan atau melaksanakan kewajibannya, hingga apa yang menjadi tugas atau yang diberikan tugas ke kami dapat kami laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyuluh Kehutanan KPH Liwa menjelaskan ada hak dan kewajiban kelompok selaku pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan IUPHKM yang harus dilaksanakan, antara lain, kewajiban menjaga hutan yang masih utuh, mencegah terjadinya illegal logging dan kebakaran hutan, mencegah pemburuan liar terhadap bintang yang dilindungi, menanam tanaman kehutanan, minimal 400 batang kayu dan buah-buahan dan membayar PSDH properti sumber daya hutan, jelas Rasna, SP. Hak dan kewajiban masyarakat selaku pemegang
izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan itu dia harus melaksanakan hak dan kewajiban. Di antaranya hak adalah mereka mendapatkan perlindungan dari dinas kehutanan. Kedua, mereka berhak mendapat pembinaan dari instansi terkait yaitu KPH 2. Dan hak mereka adalah mendapatkan apa yang mereka usahakan di dalam usaha mereka yang ada di lokasi HKM. Nah, itu haknya dan kewajibannya. Itu ada beberapa kewajiban yang harus mereka lakukan sebagai anggota IUP HKM. Yang pertama adalah anggota dia wajib menjaga hutannya masih utuh. Yang berikutnya dia berkewajiban adalah mencegah terjadinya illegal logging dan kebakaran hutan. Terus mencegah pemburuan liar pada binatang yang dilindungi. Terus kewajiban berikutnya adalah dia menanam tanaman-tanaman yang produktif minimal 400 batang per hektar. Itu terdiri dari kayu-kayuan dan buah-buahan. Nah, terus kewajiban berikutnya adalah dia wajib membayar PSDH, Properti Sumber Daya Hutan. Nah, itu yang disosialisasikan tadi. Nah, untuk ke depan kami dengan Ketua ya Agung Jaya akan menindaklanjuti. Yang pertama kita adalah penataan dulu kelompok atau kelembagaan, karena kelembagaan yang ada sekarang itu baru ada 6 KTH. Nah, sedangkan ada beberapa KTH yang kita belum bentuk. Berikutnya kita akan melaksanakan rapat dengan anggota, terus kita mendata lagi anggota-anggota per KTH, dan akan dilanjut lagi dengan sosialisasi kepada KTH-KTH tentang PSDH, dan mungkin kita akan aksinya mungkin kita tunggu dari kesepakatan KTH-KTH dan anggota. Itu mungkin yang satu lagi, bahwa ini semua pelaksanaannya berdasarkan aturan. Nah, aturan sekarang untuk pelaksanaan HKM itu diatur dalam P nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan hutan kemasyarakatan. Nah, itu yang dilaksanakan oleh sekarang. Nah, untuk pelaksanaan PNBP atau PSDH tadi telah dijelaskan aturannya. Nah, itu ya. Terima kasih.